Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu jami'is sifatil kamalat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجم النيرات صلاة وسلاما دائمين ما دامت الأرض والسماوات أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat-Nya, terutama sekali nikmat iman Islam serta sehat afiat. Dengan bergabungnya tiga nikmat besar ini, sehingga pada kesempatan sore hari menjelang malam kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melazimi, membiasakan duduk dalam majlis-majlis yang sangat bermanfaat, yaitu majlis ilmu. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, catatan kami 19 September ya betul, itu nomor 30. Malam ini adalah masuk nomor 31 dari kitab Al-Kabair milik dan karyanya Imam Zahabi rahimahullah. Nomor 31 kita lanjut pembahasannya. Ini sampai nomor 70 sekian ya, dosa-dosa besar itu. Al-Kabirah Hadiyah Wassalatun, dosa besar yang ke-31 adalah Al-Qadhi Su, hakim yang jahat, pemutus hukum yang jahat. Ini enggak dibuat-buat ya Pak, bukan karena MK baru mutusin, tidak dibuat-buat. Ini cuma bertepatan saja. Saya tidak. Cuma kita akan bacakan hadis-hadisnya. Ya. Hadirin, Imam Zahabi membawakan daripada siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, faulaika humul kafirun, 44. Yang 45-nya faulaika humul zalimun, mereka orang-orang zalim. Faulaika humul fasiqun, yang ketiganya 47 Al-Maidah, maka itulah mereka orang-orang yang fasik. Artinya mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yaitu hukum yang adil, berat sebelah, atau tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah. Ini dulu-dulu udah kita bahas. Apa hukum satu negara yang tidak memakai hukum Allah? Udah saya bawakan tuh. Bahkan fatwanya dari ulama-ulama NU. Berdosa semua umat Islam, kata para ulama. Terlebih yang punya akses untuk ke sana. Baik. Hadirin, dibawakan ayatnya itu oleh Imam Zahabi, atau juga bisa kita tambahkan yang ada kata-kata hakimnya dalam Al-Quran itu. Nih, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
Dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Lalu kalian menyogok para hakim. Ya, untuk pelulusan satu hukum di tangan hakim nih, disogok, itu batil. Atau karena yang lainnya. Jadi jelas ayat ini yang seorang hakim yang tidak adil, yang tidak, bahkan nanti bisa merugikan daripada orang banyak itu. Masalah harta, masalah kedudukan, masalah kehidupan, masalah kehormatan dan macam-macam. Baik. Kemudian kita kembali kepada Imam Zahabi kitabnya. Beliau bawakan satu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata imamin, Allah tidak akan menerima salatnya seorang imam, dalam hal ini hakim, hakama bi ghairi ma anzalallah, yang dia tidak berhukum dengan hukum Allah atau bersifat tidak adil dalam memberikan hukumnya. Ya. Ini kalau dalam kitab aslinya riwayat Imam Hakim sama ya, ini kitab aslinya yang kami tampilkan. Ya, Allah tidak akan menerima salat seorang hakim yang dia menghukumi daripada sesuatu yang di luar daripada keadilan ataupun tidak dengan ayat-ayat Allah. Kemudian Al-Imam Zahabi juga membawakan ayatnya. Ya, ini hadisnya juga cukup jauh riwayatnya. Ya. Cukup banyak, kita bukakan saja dari riwayat Imam Ibnu Majah pada 2404, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasatun, hakim-hakim itu ada 3 jenis kata Nabi. Isnani finnar, yang 2 di neraka. Wa wahid fil jannah, yang 1 berada di surga. Itulah indikasi dosa besar. Ayat dan hadisnya berbunyi dihukumi masuk neraka, dilaknat oleh Allah. Dan ini bukan perkara sepele, ini kesempurnaan agama. Kalau hari ini, makanya kesempurnaan agama itu harus difahami bahwa yang namanya agama sempurna itu bukan cuma sholat, puasa, ya. Para jamaah, kesempurnaan agama itu ada 2 saja memang kategorinya. Tapi yang 2 ini sudah mencakup daripada keseluruhannya itu. Kita kan dalam rangka menuju kepada alam akhirat, bagaimana agama kita jadi sempurna. Nikah aja jadi sempurna, setengah agama. Dalam hadis Nabi sabdakan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba, seorang manusia, hamba muslim, muslimah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan setengah agama. Kata-katanya dari Nabi itu faqad istakmala, menyempurnakan nisfal din, setengah agamanya. Falyattaqillaha fil baqi, maka hendaknya dia bertakwa, sisa yang setengah itu diperjuangkan. Ya, makanya sholat bapak-bapak ini, abang-abang yang masih jomblo kalah dengan bapak-bapak yang sudah nikah. Sholatnya yang jomblo itu setengah aja belum sampai itu. Ya, bapak-bapak cuma dengan ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, jadi sempurna setengahnya itu Pak. Tinggal memperjuangkan yang setengah lagi. Jadi kesempurnaan agama ada 2 hadirin. Yang pertama, menjalankan semua perintah Allah. Cuma 2 kategori aja, tapi isinya segala aspek kehidupan. Dari masuk WC
sampai masuk Ka'bah, sampai masuk ke Masjidil Haram, sampai masuk ke parlemen, sampai masuk ke istana negara, di situ ada agama. Yang kedua, menjauhkan semua larangannya. Dah, itu sempurna. Menjalankan semua perintah Allah, puasa, sholat, zakat, haji, berbuat baik, jujur, mencari nafkah yang halal, tahajud, ya, umrah, kemudian baca Quran, menuntut ilmu, silaturahim, mencari nafkah yang halal, didik anak keluarga dengan cara yang baik, menutup aurat, dan lain-lain. Menjauhi semua larangan, tidak murtad, tidak syirik, tidak berlaku fasik, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak bohong, tidak merampas hak orang lain, tidak berkhianat, tidak. Semua itu kumpulannya dari Al-Quran semua itu. Jadi Al-Quran isinya bukan cuma hanya sholat, puasa saja, tapi ini perlu dipelajari ini. Menjauhkan semua larangannya. Ya. Menjalankan semua perintah, menjauhkan semua larangan. Baik. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita kembali kepada hadisnya. Bahwa Nabi bersabda, hakim itu ya ada 3. Yang 2 di neraka, yang 1 di surga. Yang pertama kata Nabi, rajulun alimal haq. Seorang hakim yang mengerti ilmu. Mengerti dengan ilmunya itu mengerti kebenaran yang sedang dia mau putuskan. Ya, faqadha bihi, kemudian dia putuskan dengan cara yang hak. Hakim seperti ini yang jujur, tidak pandang bulu, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hakim yang seperti ini betul-betul hakim yang membuat kehidupan di antaranya menjadi tentram, nyaman, dan tidak ada kezoliman di antara hukum-hukum manusia. Hakim yang hak memutuskan perkara yang hak seperti ini dan dia mengerti hukum, fahuwa fil jannah, maka ia berada di dalam surga. Ya. Wa rajulun qada linnas, yang kedua, hakimnya yang dia memutuskan satu perkara untuk manusia, untuk umat Islam, ala jahlin, di atas kejahilannya itu. Fahuwa finnar, maka hakim yang seperti ini, hakim yang bodoh seperti ini adalah dia di neraka kata Nabi. Yang ketiga, wa rajulun jara fil hukmi fahuwa finnar. Yang ketiga lebih berat, hakim yang dia membuat kezoliman dalam hukum yang dia putuskan itu, maka yang ketiga ini tempatnya juga di neraka. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi ini diantaranya kata Imam Zahabi dalam membawakan hadis tentang hakim, bahwa hakim itu bisa jadi dia terbagi menjadi 3, yang 2 di neraka. Yang di neraka rata-rata yang zolim saja, ya. Yang 1 yang betul-betul tidak kena sogokan. Makanya Imam Zahabi membawakan nanti nomor 32-nya adalah haramnya hukum itu sogok menyogok. Nanti nomor 32-nya. Nyambung jadinya itu. Ya. Kemudian hadirin, beliau juga membawakan hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Nabi bahwa man ju'ila qadiyan, siapa orangnya yang ditunjuk untuk menjadi hakim atau dia daftar menjadi seorang hakim, faqad dzabaha bi ghairi sikin, sungguh ia telah disembelih tanpa pisau. Pak, kalau disembelih pakai pisau kan cepat mati, enak. Ini kalau disembelihnya pakai batu tumpul, tersiksa di situ.
Artinya apa? Maksudnya orang yang jadi hakim nih kalau nggak bertakwa banget, satu jengkal ke api neraka, hadirin. Ya. Kalau memang nanti di balik layar ada permainan, sumpamanya hakim memutuskan perkara si A terzolimi, ya, keluarganya disakiti, lalu si B dengan kekuatan hartanya, ya, dia menyogok hakim, entah siapa hakimnya, hakimnya memutuskan kemenangan untuk si B, justru yang salah malah si A. Ini di akhirat pengadilan Allah masih ada, dan itu berat, ya. Makanya para ulama katakan orang yang jadi hakim ataupun ini nih seorang ahli ibadah, Imam Fudail bin Iyad, ya, beliau terkenal dengan ahli nasihatnya, ahli hikmahnya, ya, kata beliau adalah yambaghi lil qadi, mestilah untuk seorang hakim ayyakuna yauman fil qada, satu hari dia bekerja menghukumi permasalahan manusia, wa yauman fil buka ala nafsih, dan sehari nggak usah kerja, nangis aja tuh. Saking beratnya, takut salah maksudnya gitu. Ya, sehari kerja, sehari menangis aja. Baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah. Bahkan ada seorang tabi'in terkenal, ini seorang tabi'in yang lahir di Irak, ya, yang hidup pada lahirnya tahun 40 Hijriah, Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, yang terkenal dengan zuhudnya. Beliau pernah menasihati bahwa awwalu man yud'a yaumal qiyamah, orang pertama kali yang akan dipanggil nanti pada hari kiamat ilal hisab, untuk dihadirkan di mahkamah Allah, al-qudat, yaitu para hakim, Pak. Dan hakim di akhirat adalah hakim yang sangat adil, Allah Jalla wa'ala. Dan kita akan dipertemukan oleh Allah langsung face to face, tanpa perantara, tanpa translator, tanpa penterjemah. Itu ada dalam hadis Bukhari bahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, contohnya ini, ya, apa itu? Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Ini lafaz hadisnya. Ya, dalam Sahih Bukhari, baginda Nabi SAW bersabda, sudah cukup jauh ya, pada 6174, bahwa baginda Nabi bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa wasayukallimuhullah, pasti akan diajak berbicara oleh Allah, berdua-dua dengan Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini sidang mahkamah tertinggi, Pak. Nggak ada yang bisa ngelawan itu, nggak ada yang bisa berdusta, tidak ada sogok menyogok, semua pandangan tertunduk malu. Satu jengkal dan satu jengkal action dan perbuatan kita, satu desah nafas kita ada catatannya. Makanya ketika lembaran catatan kita dibuka, itu satu lembarannya itu sejauh mata memandang. Ya, itu ada dalam hadis Imam Tirmidzi. Setiap manusia itu nanti ada seorang hamba dihadirkan di mahkamah Allah, kata Allah, nih lihat catatan amalmu, ada 99, satu lembarnya sejauh mata memandang. Kalau kita keluar dari ruangan masjid ini, kita melihat ke langit, langit pertama ini, itu adalah sejauh mata memandang. Sebegitu panjangnya, Pak, satu lembaran catatan amal kita. Setiap jengkal, setiap detik, setiap desah nafas, setiap kedip mata ada catatannya. Sampai Allah katakan, wahai hambaku, apakah saya menzolimi? Coba nih saya buka nih hadisnya. Nanti ini kita terjemah selanjutnya. Mumpung saya ingat gitu ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, bahwa nanti apa itu hadisnya tentang
hadis apa namanya? Lupa saya bahasa Arabnya. Ini sudah ada. Riwayat Imam Tirmidzi. Tuh. Nomornya 2850. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil tuh. Panggil dari seorang hamba, dari setiap manusia nanti. Ala ru'usil khalaik, di hadapan manusia semuanya. Wah, kalau malu banget sudah. Semuanya disingkapkan tabir-tabir kedustaan, kejujuran. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Fayansyur alaihi tis'a wa tis'ina sijillan. Maka dibentangkanlah catatan amal seorang hamba ini 99 lembar. Kullu sijillin, setiap lembarnya mislu maddil basor, sejauh mata memandang. Banyak banget itu, Pak. Summa yaqul, Allah berfirman, atunkiru min hadza syai'a, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari dari semua catatan ini satu lembarnya ini, lihat. Adakah azalamaka katabatil hafidhun? Apakah malaikat pencatatku berbuat zolim kepada engkau? Yang engkau tidak buat, dicatat oleh malaikat. Adakah itu? Dilihat, enggak ada ya Allah. Fayaqul, la ya Rabbi, enggak ada ya Allah. Semuanya betul ya Allah. Ini yang saya kerjakan siang malam. Fayaqul, maka Allah berkata lagi, afalaka uzrun? Sekarang apa kamu mau cari alasan? Fayaqul, enggak ada ya Allah. Saya terima ini semuanya apa yang sudah saya lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hadis Bukhari-nya, bahwa kita semua akan dihadapkan kepada Allah yang pada hari itu tidak akan ada daripada laisa bainallah wa bainau turjuman. Tidak ada seorang penterjemah di antara saya dan Allah, di antara bapak, ibu dan Allah Ta'ala. Face to face. Ya, ini semuanya akan disingkap pada hari kiamat nanti. Makanya penting kejujuran, terutama orang yang karena orang-orang yang kedudukannya seperti ini, mereka menjadi baik atau buruknya kehidupan manusia. Ya, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan sikap beberapa orang, begitu ya. Berat. Orang yang punya tanggung jawab, di bawahnya ada jutaan manusia, itu tanggung jawabnya sangat berat. Tidak boleh main-main. Baik. Ya, kalau kita dengar komentar para pakar dalam masalah ini, kayaknya rakyat Indonesia diprank sama 3 hakim katanya begitu. Ya, ini memang berat, tapi semoga Allah Ta'ala tampakkan kebenaran, ya, supaya tidak terjadi kezaliman atau ketidakadilan. Baik hadirin, para jamaah dirahmati Allah, kemudian sudah itu, ini diantaranya sama itu ya dengan hadis-hadis yang tadi, bahwa penting untuk menjadi seorang hakim yang baik, bukan menjadi hakim yang buruk. Nah, nomor 32-nya Imam Zahabi membawakan Al-Kabirah Tsaniyah wa Tsalasun, dosa besar yang ke-32, akhzur rishwah alal hukum, yaitu menerima sogokan dalam masalah perhukuman. Jadi nomor 31 hakimnya, nomor 32 masalah apa? Sogokannya. Apalagi sogok menyogok, menjadikan orang yang tidak kredibel bisa memimpin satu instansi, berat. Orang bodoh akan jadi pemimpin, ini berat. Karena dengan sogokan atau dengan kecurangan, ini berat. Allah tidak menginginkan yang demikian. Ya. Tetapi memang ada hukum-hukum rishwah nanti yang disebutkan oleh Imam Zahabi tidak berdosa. Hukum menyogok tidak berdosa, ada itu. Dalam peradilan itu sendiri. Si A dia benar dizolimi. Dia berlawanan dengan si B. Masing-masing ini kalau zaman sekarang sudah ada lawyernya masing-masing.
Si A ini nggak tahu kalau si B ini ternyata menyogok. Setelah diketahui, maka si B juga si A ini kembali balik menyogok si hakimnya. Nah, itu si A tidak berdosa. Tapi hakim yang berdosa. Jadi orang yang menyogok karena untuk mengambil yang betul-betul hak dia, itu tidak berdosa. Anda buat SIM, udah ujian pertama nggak lulus juga. Ujian kedua nggak lulus juga. Ujian ketiga nggak lulus juga. Ya nggak usah orang lain deh, saya ngalamin tuh Pak. Tahun 2007 saya buat di Daan Mogot. Nggak lulus, kenapa sih nggak lulus terus? Terus udah 3 kali itu Pak, ayo udahlah sholat dulu. Ya dari pagi tuh, kita berangkat habis subuh, nggak pakai orang dalam Pak. Ya, sendiri aja, isi lampu merah untuk apa? Centang, untuk tidak apa? Tidak boleh jalan. Lampu ini terus, tanda ini apa? Udah ujiannya selesai, nggak lulus juga. Sampai 3 kali, sampai siang hari itu udah lapar, makan dulu, sholat zuhur, makan, kembali lagi. Ujian lagi, nggak lulus lagi. Akhirnya ada orang bilang, Dek, mau lulus, itu tuh kamu, ini betul, demi Allah, saya tidak berbohong, saya alami sendiri. Ya, kalau kamu mau lulus, ya itu masuk ke kamar itu ada tulisan tuh AKP apa gitu. Kamu tambah lagi 250.000. Oh gitu caranya. Ya udah. Nah, ini saya mengamalkan ini tidak berdosa. Karena itu hak saya SIM itu. Yang dosa yang ngambil itu. Mungkin itu dulu Pak 2007. Sekarang udah enggak kan Pak? Hah? Kok enggak beda? Berarti belum ada perubahan ya? Belum ada perubahan. Perlu perubahan kalau gitu. Masya Allah, la quwata illa billah. Saya tidak masuk pada politik praktisnya, cuma saya bicara masalah riswahnya ini. Baik. Hadirin, akhdhur riswah alal hukum, Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Yaitu contohnya sogok menyogok, main judi, perdukunan, jual benda najis, makan riba, itu semua dari harta batil. Jangan makan katanya. Tapi di sini memang ayatnya tertuju kepada watudlu biha ilal hukam. Lalu kamu membawa kepada hakim, nyogok hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kamu memakan sebagian harta dari harta manusia bil ismi, dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui itu. Ya, Al-Baqarah 188. Ya. Nah, para jamaah dirahmati Allah, tuh dijelaskan oleh Imam Zahabi, ay la tudlu bi amwalikum, jangan kalian bawa harta-harta kalian, kalian serahkan kepada hakim. Ay la tusani'uhum biha, jangan kalian jadikan kayak begitu, dibawa harta kalian kepada hakim. Wa tarshuhum, menyuap mereka. Liyuqad susah banget bahasa Arabnya itu. Ya. Taqatta'a liyuqad taqatta yuqatti'u. Ini kelebihan ini bahasa Arabnya. Taknya harusnya enggak ada tuh. Ya. Liyuqatti'u lakum haqqa, supaya memutuskan hak yang bukan milik kalian. Ya. Bukan milik kalian, jadi milik kalian itu karena kalian menyuap kepada si hakim. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui itu. Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, lihat hadisnya. Kalau kita buka kitab aslinya, ini hadis masalah riswah ini banyak sekali nih. Contohnya nomor 9023, riwayat daripada Imam Ahmad, ini yang paling gampangnya didapati ya, bahwa Nabi bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi fil hukum. Allah melaknat ar-rashi. Ustadz, itu ada nama kita di Indonesia namanya Rossi, bukan Valentino Rossi ya Pak.
Ada tuh mbak-mbak namanya Rosi gitu. Ya. Itu sih itu diambil daripada kepala atau pemimpin Rosinya itu. Pakai sin dari Ros, bukan pakai shin. Kalau ini pakai shin artinya orang yang menyogok, yang menyuap. La'anallahu rashi, Allah melaknat orang yang menyuap, wal murtashi, dan yang menerima suapan fil hukum, ya, dalam masalah hukum ini. Jadi kena lagi kepada hakimnya itu. Hakim yang menerimanya. Udah Pak, saya minta ini aja satu lagi, apa itu? WA-nya terbaca itu, ya, atau disadap sama orang yang berhak menyadapnya. Dibuktikan di pengadilan juga nih hakimnya. Nih lihat WA-nya, kamu minta satu Honda Jazz katanya untuk anak kamu gitu. Udah satu Honda Jazz aja terbaru, ntar selesai deh. Persis itu masalahnya. Ya. Atau lebih dari itu, itu satu contoh saja, maka itu adalah orang yang menerima suapan, yang menyogok pun, kecuali menyogok yang tadi yang saya contohkan itu tidak apa-apa, karena itu hak kita. Ya, SIM itu hak kita. Baik. Hadis ini hadis hasan kata Imam Tirmidzi dalam riwayat beliau. Kalau tadi la'anallah, kalau ini dari Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Amr, beliau katakan la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi. Tadi Allah melaknat, ini Rasul yang melaknat. Ya, ar-rashi orang yang menyogok, wal murtashi dan yang menerima sogokan. Nah, di sini nih Imam Zahabi berfatwa di sini. Kata beliau bahwa amma idza a'ta, adapun apabila seseorang memberikan sogokan liyatawassal ila haqqin lahu, supaya dia mendapat yang menjadi haknya, kayak SIM tadi, itu hak dia, hak warga negara yang udah akil balik, yang sudah diizinkan untuk mengendarai kendaraan di jalan raya. Kalau dia menyogok, memberikan sogokan untuk mendapatkan itu hak dia, kalau enggak pakai nyogok itu enggak dapat. Ya, wa yadfa'an nafsihi zulma, dan dia ingin menghindari dirinya dari kezoliman. Fa innahu ghairu dakhil fil la'nah, orang yang menyogok seperti ini tidak masuk dalam kategori laknat Allah dan laknat Rasulullah. Contohnya yang paling gampang tadi, tinggal Anda kias dan analogikan. Ada enggak nih perkara-perkara kayak gini? Ya. Ada anak seseorang mau masuk ke kantor pemerintahan, ya, yang diterima bilangannya 100, yang daftar 1000. Ada yang lewat belakang, padahal IP-nya cuma 2, ada yang daftar itu IP-nya sampai 3,9. Tersisihkan dia karena nggak ada duit. Ini baru kezoliman itu. Ini yang nantinya instansi dipegang sama orang yang tidak capability, tidak punya kemampuan, yang tidak punya kredibilitas. Wah, berat. Negara akan hancur tuh gara-gara sogok menyogok. Baik. Tapi kata beliau, wa amal hakim, dan hakim yang menerima tadi tuh, kita mau buat SIM nggak bisa kecuali dengan nyogok seumpamanya. Terus yang menerimanya gimana? Wa amal hakim farishwatu alaihi haram. Orang yang menerima sogokan tadi, yang itu adalah merupakan hak saya benda itu, lalu kita nyogok, dianya haram, kita tidak. Ya, baik. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diantaranya nomor ke-32. Ya, memang Masya Allah nih pelajaran malam Rabu malam Rabu keberapa nih? Ketiga. Semuanya dari awal tuh tentang dosa besar aja ini. Memang agak berat. Ya, tapi sekali lagi itu saya katakan tadi, yang pertama di mukadimah saya katakan bahwa inilah kesempurnaan agama. Kita harus tahu itu. Ya, jangan sampai kita terjeblos. Karena peraturan Allah dalam Al-Quran isinya perintah dan larangan, perintah dan larangan. Jangankan untuk masalah yang besar, Pak, masuk toilet aja dihukumi oleh Allah dan Rasulnya. Masuk WC
WC-WC Anda, toilet-toilet Anda, ini kiblat arah timur dan barat. Anda buat rumah baru, toiletnya menghadap timur dan barat, itu pun dilarang. WC-WC Anda masuk pakai langkah kaki kanan, haram, tidak boleh. Agama berupa peraturan-peraturan. Kalau seseorang mau bebas dari peraturan-peraturan ini, langkahnya cuma satu. Apa? Murtad, kafir, selesai sudah. Tapi ancamannya apa? Neraka jahanam. Ustadz, saya mau bebas nih dari gini-ginian. Oh, jangan Pak. Anda bisa dijebloskan dalam api neraka kalau meninggal dunia itu. Itulah yang disebut dengan orang Islam berserah diri kepada hukum Allah, itu maksudnya begitu. Baik. Sudah, ini diantaranya nomor ke-32. Nomor 33. Al-kabirah salisa wassalasun, dosa besar yang ke-33, tasyabbuhur rijal bin nisa, tasyabbuh nisa birrijal wa tasyabbuh rijal bin nisa. Perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya laki-laki jadi perempuan. Bahkan di negeri kita bisa jadi figur publik, diizinkan tampil di televisi. Dan di situ dia juga mendapat cuan. La haula wala quwata illa billah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini bukan masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia kalau melawan hukum Allah bisa murtad itu. Nggak penting itu Ustadz. Itu murtad, hati-hati. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita baca hadisnya. Perempuan yang menyerupai laki-laki itu contohnya dalam segi pakaian. Pakaiannya seperti pakaian laki-laki, kalau kita kan seperti ini. Yang laki-lakinya. Usahakan yang perempuan tidak menyerupai itu. Dari segi tingkah lakunya, tomboy. Makanya ibu-ibu nih kalau rambutnya panjang, gerah banget, atau orang perempuan di rumah kita, rambutnya panjang, gerah, itu tidak boleh dipotong sampai seleher sini, haram itu. Tidak boleh. Dipotongnya cukup hanya sampai bahu. Nanti tinggal dikuncir deh. Gitu. Dipotong kayak laki-laki begitu, cepak. Dulu ya, mohon maaf. Mesti dicontohkan. Dulu ada artis barat tuh yang rambutnya segini tuh. Namanya siapa? Tuh, masih nggak hafal kan? Masih ada yang nyebut itu. Demi apa Pak? Oh, Demi Moore. Dulu itu. Terus wanita-wanita kita juga niru tuh rambutnya begitu. Haram, tidak boleh. Sekalipun berjilbab. Apalagi tidak berjilbab. Bapak Ibu jangan mengikuti fatwa sekalipun seorang profesor lulusan Mesir S3, orang pertama ngambil program tafsir di Indonesia, menyatakan jilbab tidak wajib, jangan diikuti. 4 madhab, kita buka lembaran kitab-kitabnya, semuanya wajib. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Hambali wajib pakai cadar. Sebenarnya nih di Indonesia harusnya pakai cadar itu, karena pengikut madhab Imam Syafi'i. Ya. Dan 2 imam salafus soleh tidak pakai cadar, seperti yang berkembang di Indonesia. Nih, kelihatan muka dan 2 telapak tangan. Itu fatwa Imam Hanafi dan Imam Maliki. Jadi Imam Syafi'i dan Imam Hambali pakai cadar. Imam Maliki dan Imam Hanafi cukup pakai ini. Gitu. Memang cadar hukumnya berbeda pendapat. Tapi paling tidak, ya. Jadi posisi nanti ada nih. Apa? Oh, sudah adzan? Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salati innaka la taqdim. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Jadi dalilnya dibawakan oleh Imam Zahabi, di antaranya riwayat Imam Tirmidzi pada 3013. Baginda bersabda bahwa, ataupun dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul melaknat al-mutasyabbihat birrijal minan nisa, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki, wal mutasyabbihina bin nisa minar rijal, atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, yang paling parahnya ini laki-laki yang menyerupai perempuan. Dioperasi plastik, mohon maaf, payudaranya disuntik silikon, kemudian di sini ada yang ngerti Pak, ada dokter bedah plastik mungkin, itu proses transgender, laki-laki yang jadi perempuan, apakah alat vitalnya berubah jadi perempuan? Ada yang tahu Pak? Ada yang pernah lihat langsung itu? Bapak mengetahui langsung? Atau cuma dari internet? Dari bacaan. Sebab gini, contohnya gini. Oh gitu, ya. Gimana Pak? Jadi kalau laki-laki jadi perempuan dipotong begitu alat vitalnya. Dahsyat ya Pak. Sebab gini, kita nyebut almarhumah apa almarhum Dorce ini Pak? Semoga Allah maafkan beliau. Itu almarhum ya, karena imam masjidnya berkata, kami menyolatkan secara hukum laki-laki. Karena memang kami dapati ketika memandikan jenazahnya, masih laki-laki alat vitalnya. Itu senior itu. Itu transgender senior, artinya, tapi semoga Allah maafkan beliau. Beliau banyak pelihara anak yatim, dan beliau ketika mau meninggalnya katakan, semoga Allah maafkan dosa-dosa saya gitu ya. Dan saya serahkan jenazah saya mau di seperti apa. Ternyata emang masih laki-laki. Nah, hadirin, ini kalau orang-orang seperti ini, ya, yang kalau kita mengikuti kepada almarhum Dorce aja, itu dia harus taubat. Ya, kembali kepada laki-lakinya, dan itu tidak ada kata hak asasi manusia dalam pelanggaran ini, kecuali kalau ada satu anak bayi dilahirkan dengan dua alat vital,
yang dalam bahasa fikihnya adalah al-khunsa muskil. Banci yang alami. Banci alami ada. Dia punya 2 alat vital. Sampai besar. Nah itu boleh salah satunya dioperasi sesuai dengan dominan gen yang mana nih. Kira-kira dia lebih kemayu atau lebih maco gitu. Nah, itu boleh dioperasi salah satunya. Tapi kalau rubah-rubah seperti itu besar. Hukumnya di sisi Allah dilaknat Pak. Kita mau cari ridho Allah dalam kehidupan ini. Makanya jangan salah didikan anak-anak kita hadirin. Ya, kalau wanita sudah seperti ini atau laki-laki seperti ini tanggung jawabnya kepada bapak ibunya, kepada orang-orang tuanya. Baik. Nah, hadirin. Kemudian sudah ya. Sudah mau adzan, qomat? Bukan adzan. Ada 4 menit. Ada yang ditanyakan sampai sini, Pak? Kita cukupi sampai nomor 33. Ini bulan depan insya Allah kalau panjang umur kita lanjutkan. Ya, nomor 33. Kalau tidak ada saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak kalau pertanyaan saya salah. Saya juga melihat laki-laki itu ada yang berambut panjang ini Pak Ustadz ya. Malah mungkin ada ustadz-ustadz kita juga di TV itu ada yang rambutnya gondrong gitu. Ya, kemudian ada kisah benar atau tidak saya nggak tahu. Katanya Rasulullah itu juga rambutnya panjang. Ya. Apakah ini termasuk ke perempuanan atau itu Ustaz? Makasih, itu aja. Ya. Kalau rambutnya panjang melebihi daripada leher bahunya itu haram. Rasulullah rambutnya panjang nggak segitu. Ini nih Bapak ini mohon maaf. Nih, coba lihat rambutnya Pak. Nah, persis kayak begitu. Jadi Rasul itu panjangnya segini Pak. Seleher terbawahnya ini. Dan beliau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan beliau sisirannya itu ke atas diminyakin dulu lalu dibelah 2. Jadi sampingnya itu yang ujungnya ini sampai samping sini kelihatan persis kayak Bapak itu. Saya perhatikan persis gitu. Ya, mungkin Bapak itu niru Rasul karena sudah ngerti hadisnya. Jadi dijulurkan ke sini. Tidak melebihi daripada bahu seleher ini. Panjang begitu ganteng. Dan itu saya lihat di tempat saya belajar di India Pakistan, itu anak-anak muda yang ganteng-ganteng begitu rambutnya. Dengan jenggotnya terus dipotong ke belakang begitu. Gondrong-gondrong. Bukan melebihi sampai bisa dikepang, itu mah haram. Jadi sampai sini saja. Kalau saya mau contohkan seperti Bapak itu. Coba boleh dibuka PC-nya Pak? Nah gitu, betul seperti itu. Jadi kalau dikatakan ada ustadz rambutnya panjang, seapa panjangnya? Saya nggak tahu tuh ustadznya siapa. Sepanjang apa rambutnya? Kalau seperti perempuan haram. Haram, termasuk ini hadisnya yang sedang kita bahas. Laki-laki menyerupai perempuan. Dari potongan rambut, dari gerak-gerik, ataupun sampai oplas. Makanya operasi plastik yang tanpa ada udur, itu haram semuanya. Hidungnya dimancungin lagi, dagunya udah oval, bagus-bagus, dilancipin begitu kayak paku payung. La haula wala quwata illa billah. Cuma dengan modal 30 juta, 50 juta. Oke lah Anda punya uang, tapi iman Anda tuh lebih penting daripada itu. Jangan sampai merusak iman kita, hadirin. Oplas boleh kalau ada uzur syar'inya. Contohnya tersiram air panas. Contohnya bibirnya sumbing, dioplas. Gigi aja pakai emas boleh kalau memang giginya copot. Bukan cuma pakai yang biasa tuh yang harga 1 juta, 2 juta ditanam gitu. Ini pakai gigi emas pun boleh. Pakai ilmunya berarti. Apa? Siapa Pak? Oh, itu seapa ukurannya? Pokoknya kalau melebihi bahu ini ya tidak boleh. Saya lihat kalau Habib Bahar tidak panjang begitu dia. Nah, persis kayak Habib Bahar segitu panjangnya. Lalu disemir. Disemir ini boleh. Tapi tidak boleh warna
hitam. Itu diamalkan sama Habib Bahar itu. Dah, cukup ya. Demikian hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Ta'ala. Ini kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.